Teman-teman, Lulu sekarang sudah duduk di kelas 3 SMP. Lulu sedang penasaran dengan yang namanya larutan elektrolit dan non-elektrolit. Lulu semakin penasaran ketika Lulu bertemu dengan seorang kakek pemancing. Tapi ketika ditanya, dia tidak tahu apa-apa. Nah, Lulu menemukan semua jawaban mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit dari ibu Lulu sendiri. Ibu Lulu itu seorang guru. Nah, supaya teman lebih tahu banyak tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, ikuti kisahnya ya di dalam movie ini, oke? Tuh kan, ibu mesti lupa deh mematikan lampu. Ayo, kamu sedang apa di sini? Kamu tahu tidak? Tahu apa, Bu? Kenapa kamu tidak mengelap tanganmu yang basah itu? Maaf, Lulu lupa. Coba tadi kamu mencabutnya. Kira-kira apa yang terjadi? Ya sudah, ayo lekas berangkat. Seandainya tadi tangan Lulu yang basah ini mencabut saklar, apa yang terjadi ya? Ibu, Lulu boleh pergi sebentar kan? Kamu mau kemana? Sudah mau matang, ayo makan dulu. Tidak usah makan dulu lah, Bu. Lulu kan cuma mau jalan-jalan. Pasti mau ke sungai, iya kan? Tidak bisa, ayo makan dulu. Cuma sebentar aja kok, Bu. Cuma refreshing aja. Lulu kan sudah besar, Bu. Sudah 3 SMP. Jadi ibu jangan takut lagi. Iya, boleh. Tapi ingat, hati-hati dan jangan lupa waktu. Oke deh, siap Bu Guru. Kalau gitu, Lulu pergi dulu ya, Bu. Apa yang kamu lakukan di situ? Sedang duduk, sedang melihat Papa memancing. Oh, kenapa dilihat-lihat? Memangnya ada yang aneh apa? Enggak kok, Pak. Dulu boleh tanya nggak? Mau tanya apa, nak? Bapak itu menyetrum ikan atau airnya, Pak? Oh, lebih baik kamu tanyakan sama ibumu saja ya. Paman sedang buru-buru. Teman-teman tahu nggak? Sebenarnya Bapak itu menyetrum ikan atau airnya? Lu jadi penasaran? Bu, Lulu boleh tanya? Tanya apa? Memangnya setrum bisa digunakan untuk memancing, Bu? Lalu yang disetrum itu apanya? Bisa, tapi yang disetrum itu airnya, bukan ikannya. Kok gitu ya? Iya, dalam hal ini, air sungainya itu dapat menghantarkan listrik yang menyebabkan ikan di sungai itu menjadi mati. Apa? Menghantarkan listrik? Kata apa itu, Bu? Jadi, arus listrik yang berasal dari setrum itu merambat ke dalam air, sehingga air menjadi mengandung listrik. Oh, berarti air menghantarkan listrik dong, Bu. Tapi, di sini air sungai loh. Di dalam sungai tersebut mungkin terdapat ion-ion yang bergerak bebas, yang ketika diberikan arus listrik, air sungainya itu dapat menghantarkan listrik. Kalau gitu, sama halnya waktu Lulu mau mencabut saklar tadi ya, Bu? Wah, benar sekali tuh. Sekarang, Ibu harus ceritakan yang ini. Kenapa bisa kesetrum? Kenapa tangan kamu yang dalam keadaan basah ketika kamu memegang listrik itu, kamu bisa kesetrum?
Nah, itu disebabkan karena air yang berada di tangan kamu itu mengandung mineral-mineral. Misalnya saja itu NaCl. Nah, ion-ion NaCl itulah yang dapat menghantarkan listrik yang menyebabkan tangan kamu itu bisa kesetrum. Nah, seperti itu. Bu, Lulu mau tanya. Iya, sebentar. Ada apa, Lu? Lulu jadi ingin tahu, Bu, ciri-ciri dari larutan yang dapat menghantarkan listrik dan yang tidak dapat menghantarkan listrik itu seperti apa, Bu? Kalau kamu memang ingin tahu, sekarang kamu mandi, nanti ikut Ibu ke lab ya. Hari ini, Ibu akan melakukan percobaan mengenai daya hantar listrik, supaya kamu tahu seperti apa larutan yang dapat menghantarkan listrik dan seperti apa larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Oke deh, Lulu siap memulainya. Baik, alat yang digunakan dalam percobaan kali ini yaitu di depan Ibu terdapat alat uji yang dinamakan alat uji daya hantar listrik. Kemudian di depanmu terdapat 3 buah gelas kimia yang masing-masing berisi larutan garam dapur, larutan gula, dan larutan cuka. Baik, kita mulai ya. Jangan lupa perhatikan percobaan yang satu ini. Larutan pertama yang akan kita uji adalah larutan garam dapur. Sekarang kita masukkan larutannya. Kemudian kita hidupkan arusnya. Coba perhatikan apa yang terjadi. Ternyata terdapat gelembung pada elektrodanya. Selain itu, apalagi? Lampunya menyala. Oke, benar sekali. Jika terdapat gelembung yang cukup banyak pada elektrodanya dan lampunya menyala sangat terang, larutan ini bersifat elektrolit kuat. Pada pengujian larutan garam, lampu menyala sangat terang karena terdapat banyak ion dalam larutan yang mempunyai reaksi sebagai berikut. Proses disosiasi NaCl menghasilkan banyak ion Na+ dan ion Cl-. Akan kita coba untuk larutan gula, apakah bersifat elektrolit atau non-elektrolit. Coba perhatikan, ternyata tidak ada perubahan. Sekarang Ibu tanya, bagaimana dengan lampunya? Lampunya tidak menyala. Lalu bagaimana dengan elektrodanya? Tidak terdapat gelembung. Untuk larutan gula ternyata tidak terdapat gelembung dan lampunya tidak menyala. Maka larutan ini bersifat non-elektrolit. Pada pengujian larutan gula, lampu tidak menyala karena tidak terdapat ion dalam larutan yang mempunyai reaksi sebagai berikut. Dan yang terakhir untuk larutan cuka. Coba perhatikan bagaimana lampunya. Lampunya itu agak redup, Bu. Kemudian elektrodanya bagaimana? Kalau yang ini ada gelembungnya, tetapi cuma sedikit, Bu. Jika terdapat gelembung pada elektrodanya dan lampunya menyala agak redup, maka larutan ini bersifat elektrolit lemah. Pada pengujian larutan cuka, lampu menyala redup karena hanya terdapat sedikit ion dalam larutan yang mempunyai reaksi sebagai berikut. Sekarang kamu sudah tahu kan bagaimana ciri-ciri dari larutan yang dapat menghantarkan listrik dan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik itu seperti apa? Oke, kamu tahu tidak NaCl itu merupakan senyawa apa? Senyawa ion atau senyawa kovalen? Waduh, lupa, Bu. Ayo diingat-ingat lagi. NaCl itu merupakan senyawa ion yang terbentuk dari ikatan ion. Nah, sekarang kalau C12H22O11 atau larutan gula itu merupakan senyawa apa? Senyawa kovalen. Senyawa kovalen polar tepatnya. Oh, masih ingat tidak senyawa kovalen polar itu apa sih? Nah, lu lupa terus, Bu.
Tidak apa-apa, kan sedang belajar. Senyawa kovalen polar adalah senyawa yang terbentuk melalui ikatan kovalen yang mempunyai beda keelektronegatifan yang besar, gitu. Oh iya ya. Bagaimana dengan larutan cuka? Senyawa apa? Aha, senyawa kovalen polar. Benar kan, Bu? Ya, benar sekali. Dari situ kita mempunyai gambaran bahwa senyawa ion akan menghantarkan listrik karena adanya ion-ion. Namun, yang jadi permasalahan adalah adanya senyawa kovalen polar seperti CH3COOH yang juga menghantarkan listrik. Nah, apakah betul bahwa larutan dapat menghantarkan listrik karena ion-ion? Telah dikatakan tadi bahwa CH3COOH merupakan senyawa kovalen polar. CH3COOH di dalam air akan terdisosiasi menjadi ion-ionnya. Jadi kesimpulannya, penyebab larutan dapat menghantarkan listrik yaitu karena di dalam larutan itu terdapat ion-ion. Sekarang coba, Ibu mau mengetes ingatan kamu. NaCl termasuk larutan apa? Elektrolit kuat. Kalau CH3COOH larutan apa? Elektrolit lemah. Perlu kamu ketahui bahwa kuat lemahnya suatu larutan elektrolit dapat dinyatakan dengan derajat ionisasi atau dengan simbol alfa. Untuk larutan elektrolit kuat, alfa sama dengan 1 atau mendekati 1. Untuk elektrolit lemah, alfa kurang dari 1 dan lebih dari 0. Untuk larutan non-elektrolit, alfa sama dengan 0. Berikut ini senyawa yang termasuk elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit dalam pelarut air. Ingin tahu lebih dalam? Perhatikan yang satu ini. Perlu kamu ketahui bahwa kekuatan elektrolit itu berbeda-beda. Sekarang Ibu akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi daripada kekuatan elektrolit. Oke, Bu. Baik, Ibu mempunyai larutan NaCl dengan konsentrasi 1 molar. Bagaimana dengan Lulu? Lulu memegang larutan cuka dengan konsentrasi 1 molar. Secara bersama-sama kita masukkan larutannya ke dalam alat uji elektrolit. Coba lihat, adakah bedanya? Untuk NaCl dengan konsentrasi 1 molar, lampunya menyala terang. Bagaimana dengan asam cukanya? Ternyata lampunya redup. Kira-kira kesimpulannya apa? Apa ya? Baik, kesimpulannya adalah pada konsentrasi yang sama, larutan NaCl mempunyai kekuatan elektrolit yang lebih besar dibandingkan dengan asam cuka. Oke, untuk selanjutnya Ibu mempunyai larutan NaCl dengan konsentrasi 1 molar. Bagaimana dengan Lulu mempunyai larutan NaCl dengan konsentrasi setengah molar. Secara bersama-sama kita masukkan larutannya ke dalam alat uji elektrolit. Untuk NaCl dengan konsentrasi setengah molar, ternyata lampunya redup. Seperti yang tadi, larutan NaCl tetap menyala sangat terang. Nah, kesimpulannya apa? Pada larutan yang sama, semakin besar konsentrasi suatu larutan, ternyata kekuatan elektrolitnya pun semakin besar. Ya, betul sekali. Kamu tahu tidak, kenapa bisa seperti itu? Lulu nggak tahu, Bu. Memangnya kenapa? Jadi begini, semakin besar konsentrasi suatu larutan, semakin banyak juga jumlah ion di dalam larutan tersebut. Itulah yang menyebabkan lampunya menyala terang. Nah, sebaliknya, jika konsentrasinya itu kecil, maka jumlah ionnya pun sedikit. Makanya lampunya menyala sangat redup. Nah, sekarang bagaimana jika dalam bentuk padatan atau lelehan? Apakah bersifat elektrolit atau non-elektrolit ya? Baik, sekarang di atas meja sudah terdapat garam dapur dalam bentuk padatan dan dalam bentuk lelehan. Sekarang keduanya akan kita uji menggunakan alat uji daya hantar listrik. Oke, pertama-tama kita akan uji garam dapur yang dalam bentuk padatan.
Coba lihat bagaimana lampunya. Lampunya tidak menyala, Bu. Berarti bersifat apa? Non-elektrolit. Ya, betul sekali. Padatan garam dapur memang bersifat non-elektrolit karena di dalamnya itu ion-ionnya tidak bergerak bebas. Kita coba garam dapur yang dalam bentuk lelehan. Lampunya menyala dan terdapat gelembung, arti elektrolit. Benar sekali, itu berarti lelehan garam dapur dapat menghantarkan listrik. Karena di dalam lelehan garam dapur, ion-ionnya bergerak lebih bebas, tidak seperti dalam padatan garam dapur. Bagaimana? Sampai sini kamu sudah mengerti? Sedikit mengerti, Bu. Lalu bagaimana dengan teman-teman? Bagaimana? Apakah kalian semua sudah mengerti dengan penjelasan pada movie tadi? Nah, untuk lebih mengerti lagi, coba kalian kelompokkan larutan berikut ini ke dalam larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit.